Apa yang Anda ketahui mengenai mental illness? Banyak orang yang tidak paham mengenai mental illness atau sakit jiwa, sehingga banyak orang awam yang tiba-tiba menjauhkan diri dari mereka yang mengalami mental illness. Bahkan, banyak dari keluarga mereka yang justru menjauhkannya dan menaruh mereka di rumah sakit. Sebenarnya, dalam ilmu psikologi, baik psikologi eksperimen, antropologi, psikologi pendidikan, psikologi sosial, dan cabang-cabang psikologi lainnya, hadir untuk membantu manusia dalam menyelesaikan dan menjabarkan mengapa pemikiran manusia bermacam-macam dan apa yang harus dilakukan agar mereka bisa menjaga kesehatan mentalnya. Nah, hal seperti ini bisa Anda ulik dan pelajari sendiri di masing-masing konsentrasi psikologi. Pendekatan psikoterapi sendiri bukan hal yang mudah, namun bukan berarti Anda bisa melakukan sembarangan dan diterapkan kapan saja dan di siapa saja. Anda harus melakukan yang bisa Anda lakukan, di mana Anda tentu harus belajar terlebih dahulu terkait kelebihan dan kekurangannya. Psikoterapi sering digunakan untuk mereka yang memang mengerti mengenai psikologi keperawatan. Namun jika misalnya Anda memiliki salah seorang keluarga yang ternyata terkena mental illness, mental illness adalah sebuah penyakit medis yang dinyatakan ketika pasien telah melewati pemeriksaan dan mendapatkan diagnosa yang menghasilkan penurunan signifikan. Penurunan tersebut terjadi bukan hanya dari kemampuan kognitif saja, melainkan juga penurunan dari sisi afektif dan relasional individu. Tanda yang bisa Anda kenali jika seseorang mengalami mental illness. Yang pertama, mereka tiba-tiba menarik diri dan menjauhi lingkungan sosial. Yang kedua, penurunan kemampuan diri menurun secara bertahap sampai ke tingkat paling rendah. Yang ketiga, bermasalah dalam konsentrasi atau ingatan dan sejenisnya. Bahkan jika sudah parah, maka akan mengalami kejadian seolah kehilangan ingatan. Yang keempat, perasaan yang dianggap mati dan tidak adanya ekspresi yang diberikan pada pasien. Yang kelima, sensitif jika melihat pemandangan atau gambar ataupun suara, penciuman dan sentuhan. Yang keenam, adanya perasaan seperti sedih dan stres secara terus-menerus, bahkan hingga menyebabkan mereka depresi dan dipengaruhi oleh tekanan sehingga membuat tekanan tersebut seolah berlebihan. Yang ketujuh, adanya perubahan emosi dan mood yang ekstrim disertai dengan tindakan di luar batas seperti kekerasan, penolakan, dan sejenisnya. Yang kedelapan, sulit untuk tidur ataupun tenang atau berkebalikan di mana mereka justru memilih untuk tidur berlarut-larut dan tidak ingin bangun. Mereka yang masuk ke dalam mental illness akan sulit mengendalikan keinginan dan nafsu. Sehingga mereka yang menderita mental illness kehilangan kesadaran dan status atau pengenalan diri sendiri. Gangguan ini bisa terjadi karena keturunan kemudian, faktor perkembangan dan psikologi sosial, tekanan dan permasalahan lain yang akhirnya menimbulkan banyak gangguan.